Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fikri Ahmad Sonjaya Kusuma dengan NIM 60701240001 dari kelas 4802. Kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan sebagai bagian dari asesmen 3 mata kuliah pengembangan profesionalisme. Halo, nama saya Fikri Ahmad Sonjaya Kusuma. Saya adalah mahasiswa tingkat akhir program D3 Sistem Informasi di Telkom University dengan fokus karir saya sebagai sistem analis. Selama kuliah saya sangat antusias mempelajari bagaimana teknologi dapat memecah masalah bisnis. Saya terbiasa melakukan pemodelan sistem menggunakan UML, menganalisis data, serta memiliki pemahaman teknis dalam pengembangan aplikasi menggunakan Laravel dan Flutter. Saya adalah individu yang berorientasi pada data dan detail yang menjadi alasan yang menjadi alasan utama saya sangat tertarik untuk membawa kemampuan analisis saya ke PT Tekno Infinity. PT Tekno Infinity memiliki reputasi yang sangat baik dalam menghadirkan solusi teknologi yang inovatif. Sebagai seorang yang bercita-cita menjadi sistem analis, saya mencari lingkungan di mana saya bisa merancang arsitektur sistem yang robust dan memberikan impact nyata pada efisiensi perusahaan. Saya melihat visi PT Tekno Infinity sangat sejalan dengan minat saya dalam menerjemahkan kebutuhan bisnis yang kompleks dan menjadi solusi perangkat lunak yang fungsional. Saya memiliki pengalaman kolaborasi yang intens, salah satunya saat mengembangkan proyek bisnis kuliner yaitu Potat Stick dan pengembangan aplikasi nyata yaitu Deviant Store. Dalam tim tersebut saya bertanggung jawab menjembatani aspek operasional bisnis dengan perancangan sistem pre-order. Saya harus terus berdiskusi dengan anggota tim lain untuk memastikan alur aplikasi yang saya buat di mockup benar-benar menjawab kendala yang ada di lapangan. Dari situ saya belajar bahwa komunikasi yang jelas dan pemahaman empati terhadap kebutuhan divisi lain adalah kunci sukses dalam eh, membuat tim kompak dan solid. Saya memiliki kemampuan yang kuat dalam memetakan proses bisnis menjadi sequence diagram, activity diagram, entity relational diagram atau ERD. Selain pemodelan, saya juga terbiasa menggunakan alat produk discovery seperti Maze untuk pengujian pengguna serta mengolah data menggunakan Tableau dan Python untuk mendapatkan insight bisnis. Saya juga memahami logika pemrograman sehingga rancangan sistem yang saya buat selalu mempertimbangkan kelayakan teknis dari sisi developer. Dengan tetap terstruktur, saya terbiasa membaca proyek besar menjadi tugas-tugas kecil dan mengatur jadwal penyelesaiannya. Misalnya, saya harus menyelaraskan anomali data statistik yang kompleks dari tahun 2018 hingga 2022 untuk analisis regresi di bawah tenggat waktu yang sangat ketat. Saya fokus mengisolasi masalahnya terlebih dahulu dan memperbaiki langkah demi langkah. Pendekatan analitis ini membuat saya tetap tenang dan rasional saat menghadapi deadline. Dalam sertifikasi tersebut, fokus utama saya adalah menguasai kerangka kerja untuk membuat keputusan bisnis yang sepenuhnya didukung oleh data yang objektif. Saya bertanggung jawab untuk mempraktikkan proses identifikasi masalah, pengumpulan dan pembersihan data, hingga visualisasi hasil akhir. Pemahaman ini sangat krusial bagi seorang sistem analis karena memastikan bahwa setiap perbaikan sistem atau penambahan fitur yang saya usulkan tidak didasari oleh asumsi, melainkan bukti data yang valid. Di PT Tekno Infinity, saya akan menggunakan UML untuk mendokumentasikan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak secara visual, sehingga meminimalisir miskomunikasi antara stakeholder bisnis dan programmer. Sementara itu, kemampuan analisis data saya gunakan untuk mengevaluasi
performa sistem yang sudah berjalan, menemukan bottleneck pada proses bisnis, dan memberikan rekomendasi fitur yang baru yang lebih efektif. Salah satu pencapaian yang saya banggakan adalah ketika saya menyusun presentasi peta jalan karir roadmap pasca kelulusan D3, dan mengimplementasikannya dalam bentuk portofolio nyata. Saya berhasil merancang skema database pesanan produk yang komprehensif melalui audit kerentanan pada aplikasi e-commerce, dan lulus dalam sistem visual data tingkat lanjut. Melihat rancangan teori saya bisa diterapkan ke dalam studi kasus nyata memberikan kepuasan tersendiri. Pernah terjadi perbedaan pendapat dalam tim terkait alur navigasi sebuah aplikasi. Satu pihak menginginkan proses yang lebih aman, sementara pihak lain menginginkan proses yang lebih cepat bagi user. Saya mengatasi ini dengan bersikap netral dan memetakan kedua usulan tersebut ke dalam activity diagram. Setelah divisualisasikan, tim bisa melihat secara objektif mana alur yang paling optimal. Membawa konflik karena data dan visualisasi sangat membantu meredakan ego dan menemukan solusi bersama. Saya selalu mengedepankan komunikasi profesional. Pertama, saya akan mengajak rekan tersebut berdiskusi secara empat mata untuk memahami apakah ada kendala teknis atau beban kerja yang menghambatnya. Jika pendekatannya sudah dilakukan namun performa kerja tetap terdampak, saya akan memastikan bahwa seluruh batasan waktu dan pendelegasian tugas terdokumentasi dengan baik, sehingga progres kerja tim tetap dapat terukur dan transparan. Cara saya cukup sederhana. Saya rutin membuat daftar tugas harian to-do list dan menyusun skalanya berdasarkan dua hal. Itu batas waktu atau deadline dan dampak tugas tersebut terhadap proyek. Jika ada beberapa tugas penting di saat bersamaan, saya akan mendahulukan tugas yang tenggat waktunya paling dekat atau tugasnya menjadi prasyarat bagi kelancaran pekerjaan rekan satu tim. Dengan menyelesaikan tugas satu persatu secara fokus, saya bisa memastikan semuanya selesai dengan baik tanpa merasa kewalahan. Proyek yang cukup kompleks adalah saat saya menyusun tinjauan literatur dan analisis sistem untuk Deviant Store, sebuah platform distribusi aplikasi dan konten digital. Saya harus menyeimbangkan antara mengeksplorasi aplikasi dan konten digital. Saya harus menyeimbangkan antara mengeksplorasi kebutuhan target pasar, memikirkan kelayakan arsitektur sistem dari sisi distribusi, serta memastikan alur keuangannya masuk akal. Ini melatih saya untuk melihat sebuah sistem perangkat lunak secara holistik dan dari front end, back end, hingga business value-nya. Target saya adalah menjadi lead system analyst atau product manager dalam 3 tahun pertama. Saya ingin mendalami industri dan operasional internal di PT Tekno Infinity sehingga saya bisa mengambil tanggung jawab yang lebih besar dan mengelola siklus hidup pengembangan sistem yang lebih masif dari hulu ke hilir. Saya berharap PT Tekno Infinity menyediakan lingkungan yang kolaboratif dan terbuka terhadap inovasi. Saya juga berharap bisa mendapatkan mentor yang berpengalaman serta kesempatan untuk mengerjakan proyek-proyek menantang yang dapat mendorong batas kemampuan teknis dan analisis saya. Saya siap bergabung segera setelah proses administratif studi saya selesai. Saya sangat terbuka dengan sistem kerja fleksibel, baik itu remote, bekerja dari kantor, maupun penempatan sesuai kebutuhan PT Tekno Infinity. Terkait jam kerja ekstra, saya memahami bahwa siklus perilisan perangkat lunak terkadang membutuhkan dedikasi waktu tambahan untuk memastikan peluncuran berjalan mulus tanpa bug, dan saya sepenuhnya bersedia untuk itu. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.